Selamat datang di video tutorial Trainit. Kita lanjut tutorial yang kemarin ya. Tutorial ini saya buat di kantor kursusan saya dekat di Yogyakarta ya, dekat jalan. Jadi mungkin nanti akan ada sedikit suara motor lah ya. Tapi nggak apa-apa. Semoga teman-teman bisa mengikutinya dengan lancar ya. XMP sudah saya nyalakan. Kita buka database yang kemarin. Database yang kemarin namanya Trainit Siakat kalau nggak salah nih. Nah, oke, benar. Kemudian kita buka aplikasinya ya, localhost Trainit_Siakat ke folder admin kemarin ya. Asumsikan begini deh, nggak usah adminan, gini aja deh. Nah, yang saya buka yang admin. Kita akan tarikan ke dashboardnya ya, karena belum membuat fitur login. Dan kemarin sudah tampil guru, tampil tahun, tampil siswa, tampil jurusan, kelas, mata pelajaran, mengajar belum. Mungkin kali ini kita akan membuat tampil itu ya. Kita buka dulu sublimnya. Kemudian kita buka foldernya. Biasanya pakai open recent gini masih membekas. Trainit Siakat. Ya, betul ya. Oke. Kalau yang nggak membekas ya tinggal ada drag aja foldernya ke sini ya. Di video tutorial pertama kan ada tuh ngedrag folder ke Sublim. Oke, kemudian kita klik jurusan dulu. Data jurusan sudah ada. Kita buka tampil jurusan atau jurusan doang. Nah, di sini interface-nya pakai tabel gitu ya. Atau kita ngambil data dulu ya. Gitu ya. Scriptnya pun sama sebenarnya dengan guru dan yang lain-lain. Kita buka tabelnya, jurusan masih kosong, saya input paksa. Nama jurusannya rekayasa perangkat lunak. Kemudian yang kedua jurusan TKJ, teknik komputer jaringan. Bukan teknik kesehatan jiwa, bukan ya. Kita go. Oke, sudah ada. Kemudian untuk tampil jurusannya mungkin saya akan kopas dari tampil tahun, karena sama persis cara mendapatkan datanya gitu ya. Tapi ingat ya, kopas pun saya harus tetap mikir. Kenapa? Karena kan harus kita ubah beberapa variabel jurusan. Oke, kemudian kita nyalakan dulu print R-nya, save, lihat hasilnya, voila, dapat data jurusannya. Di bawah kita butuh interface, yang mana interface-nya pun kita bisa kopas dari tahun. Tabelnya saja ya, kita copy, kita paste di sini ya. Ini bukan tahun ajaran tapi nama jurusan. Ini data variabel jurusan. Kolomnya pakai tahun ajaran, kita lihat saja. Nama jurusan, oke, kolomnya pun nama jurusan. Bila sudah, print R-nya kita matikan. Kita save, biar rapi pakai indent ya. Oke, lihat hasilnya. Voila, sudah selesai data jurusan. Oke, kemudian kita masuk ke kelas. Kita lihat dulu tabel kelas. Di sini kosong, saya input paksa dulu. Jurusan 1 tadi RPL 1 ya. Coba tak intip dulu ya. Open a new tab. Untuk jurusan RPL itu 1, betul, berarti 1. Tahun itu tak intip lagi. Tahun itu 2021 itu 1 juga. Berarti ini nama kelasnya kelas 10 ya harusnya ya. 10 A. Atau kelas 10-nya nggak usah ada A, B, C, D-an deh. Sebentar, kalau nggak ada A, B, C-an nanti skenarionya kalau sekolahan gede nggak working. Ya sudahlah 10A lah gitu ya. Oke, kemudian untuk ruang kelasnya, misal gedungnya gedung 1, lantai 1, ruangan 1, misal gini ya. Jenjang kelasnya tentu 10 gitu ya. Jenjang kelasnya tentu 10. Kemudian di jurusan yang sama, di tahun yang sama, ada kelas 10B. 10B ini ya. Ruang kelasnya sebelahnya nih. Gedung 1, lantai 1, ruang 2. Jenjangnya sama nih 10. Bila sudah kita go. Nah,
sudah ada, maka kita tampil kelas. Karena ada relasi dengan jurusan dan tahun, maka akan di join ya dengan data jurusan dan data tahun. Coba di scriptnya jurusan kita copy dulu, tampilkan di kelas sini. Oke, tapi variabelnya bukan jurusan ya, kelas. Oke, save. Kita lihat dulu hasilnya. Sudah dapat data, cuman kan nggak tahu nih tahun berapa, jurusannya apa gitu ya. Maka harus kita join dengan tabel jurusan dan tabel tahun di sini ya. Meskipun dalam perintah SQL boleh tak enter kok. Nah, sini left join dengan jurusan, di tabel kelas ada ID jurusan, di tabel jurusan ada ID jurusan. Save. Lihat filenya. Voila, udah dapat nama jurusannya, tinggal tahun sekarang nih. Sama ya. Oke. Left join tahun on kelas.id tahun sama dengan tahun.id tahun. Save. Oke, kemudian kita lihat voila, ada nama tahun acaranya ya. Sekarang tinggal ditampilkan pakai tabel. Ada nomor pakai ini ya, TH, ada jurusan, TH ada tahun. Kebalik dulu, tahun dulu baru jurusan ya. TH ada nama kelas gitu ya. Sama TH lagi jenjang. Oke. Terakhir TH lagi atau nanti ya opsi-opsinya. T body baris TR, TD huruf X. 2, 3, 4, 5. Save. Sudah ada tabelnya, tinggal kita for each datanya. Wah, Sublime saya menggila ini ya. Sudah, saya for each di bawah saja. Nah, variabelnya kelas pindah ke atas seperti ini. PHP echo $K plus 1. PHP echo $value tahun ajaran. PHP echo $value nama jurusan. PHP echo $value nama kelas. Satunya lagi jenjang kelas ya datanya ya. Jenjang kelas. Save, lihat hasilnya. Oke, voila, dah dapat normal semua. Ada yang ruangan ya. Ruang kelas ini perlu ditampilkan ini. Ruang. PHP echo $value ruang kelas. Oke, sudah nongol semua. Lanjut ke mata pelajaran. Di sini kita buka tabel mapel. Oke, ada kategori, ada mapel. Kategori sudah kita coding belum ya? Kategori masih kosong. Di sini pun kategori bahkan menunya pun belum ada. Oke, berarti kategori tak taruh di atas menu kelas ya. Di indeks kita cari menunya. Kita gantilah ya, SMK Trainit. Tapi ini fiktif ya, belum jadi SMK lah ya. Kita masih lembaga training biasa. Di atasnya mata pelajaran kita copy LI-nya. Kemudian kita kelas. Untuk ikonnya kelas sudah ada nih. Kategori. Tag mungkin ya. Halaman kategori. Save. Oke, kategori sudah ada. Setiap ada halaman baru, maka di sini buat else if baru. Sini ya. Get halaman kategori. Maka ngapain? Saya include file kategori.php. Titik koma, saya buatkan filenya kategori.php. Mungkin saya akan kopas dari jurusan. Saya Ctrl A, Ctrl C, paste di kategori, Ctrl V. Yang jurusannya tak ganti dengan kategori. Mantap. Oke, save. Sekarang di kategori kita lihat masih kosong. Kenapa? Memang datanya kosong ya. Saya insert
Nama kategori itu ada muatan nasional, ada muatan jurusan. Oke, muatan nasional itu kayak matematika itu muatan nasional, kemudian bahasa Indonesia muatan nasional. Kalau muatan jurusan itu mungkin mata pelajaran web design itu muatan jurusan gitu ya. Voila, sudah ada. Kita masuk ke mata pelajaran. Terlebih dahulu kita palsukan lagi datanya di Mapel. Oke, kategorinya 1 dulu. Berarti muatan nasional. Ini matematika. Kategori yang sama, bahasa Indonesia. Oke. Kita akan menampilkan tentu dengan perintah join juga di Mapel. Data mata pelajaran sudah ada halamannya ini ya. Mapel sudah ada. Oke, kemudian ini data mata pelajaran. Ya, jurusan di sini tak ganti dengan Mapel ya. Mapel ini ya. Tapi nama mata pelajaran. Ini nama Mapel ini ya di sini ya. Mapel. Save. Print R-nya saya nyalakan. Oke. Oke, sudah ada, tapi kan ini kategorinya harus ditampilkan. Maka di sini kita left join on Mapel, ada ID kategori, di tabel kategori juga ada ID kategori. Save, lihat hasilnya. Oke, sudah ada datanya, tinggal kita tampilkan di sini TH kategori dengan A huruf kecil ya, biar rapi. TD PHP echo value nama kategori. Save. Print R-nya saya matikan. Lihat hasilnya. Oke. Kemudian tinggal the last one, mengajar. Kita lihat dulu di sini. Kita masukkan gurunya. Gurunya siapa lagi nih? Saya klik guru ya. 1 itu Arif Nur Rahman, 2 Rizka Lufiana. Oke, Arif Nur Rahman saja. Mapelnya matematika di kelas 1. KKM-nya 70 kalau matematika ya. Semesternya ganjil. Guru yang sama Arif Nur Rahman, mapelnya juga sama matematika, tapi kelasnya kelas 10B. 10B itu ID-nya 2 tadi ya. KKM-nya 70, semesternya ganjil. Oke. Oke, ini akan banyak sekali joinnya di sini. Nggak apa-apa, kita mulai tampilkan saja data mengajar ya. Di sini data mengajar, kemudian data mengajar, ini dia. Kita buat dulu variabelnya kosong, kemudian oke, barangkali ini deh ya. Kita copy dari sini. Tapi ini query-nya beda ya. Gini. Kemudian variabelnya pun mengajar. Yang tak print R variabel mengajar. Saya selesaikan query-nya ya. Mengajar. Kemudian yang mana si mengajar tak join dengan guru tadi ya. Di mengajar ada kolom ID guru, di tabel guru ada kolom ID guru. Save, lihat hasilnya. Oke, sudah ketemu gurunya Arif Nur Rahman. Kemudian saya join dengan Mapel. Oke. Di left join Mapel on mengajar ada ID Mapel. Di Mapel juga ada ID Mapel. Save. Lihat hasilnya. Ketemu Mapel. Tapi Mapel punya kategori, maka tak join lagi. Left join lagi kategori on. Di Mapel ada ID kategori. Di tabel kategori ada ID kategori. Save, lihat hasilnya lagi. Dapat muatan nasional, kemudian join kelas. Oke. Left join kelas on mengajar ada ID kelas. Di tabel kelas juga ada ID kelas. Save. Lihat hasilnya. Oke, di kelas ada jurusan sama ada tahun, maka tak join lagi. Jurusan on kelas ada ID jurusan, di tabel jurusan ada ID jurusan. Join lagi tahun. On di tabel kelas ada ID tahun.
Di tabel tahun juga ada ID tahun, guys. ID tahun ya. Lihat hasilnya. Voila, dapat semua data terjoin dengan sempurna. Ini bisa sempurna karena datanya benar gitu ya. Tinggal kita buatkan interface lagi-lagi pakai tabel. Ada nomor, ada gurunya siapa, ada mata pelajarannya apa, N, ada kelasnya yang mana, ada semester. Oke, kemudian datanya tentu di body ya. Kita for each. Oke, variabelnya mengajar, baris kolom nomor biasa +1. Untuk guru echo dollar value nama guru. Biasanya ganti baris, di bawahnya kasih ini ya, small italic, bisa nggak ya, font italic. Nah, PHP echo dollar value induk guru, nomor induknya berapa. Oke, sudah ketemu. Emang gurunya sama kok ini ya, tapi miringnya not working. Mungkin miringnya bukan ini ya, italic. Entahlah kalau di bootstrap 5 itu apa, tapi tak ganti pakai I itu italic sebenarnya ya, bukan icon. Awalnya itu italic. Mata pelajaran TD PHP echo dollar value nama mapel, ganti baris pakai I, kelas small PHP echo value nama kategorinya kita tampilkan sehingga oke. Matematika muatan nasional. Memang ya, Guru Arif mengajar 2 matematika. Sekarang kelasnya PHP echo dollar value nama kelas, ganti baris, kemudian kita italic kelas small PHP echo dollar value nama jurusan ya. Setiap kelas kan ada jurusannya tuh. Apakah sampai situ aja? Enggak, ganti baris lagi, kita echo lagi, nama kelas ada, nama kelasnya kan 10, kemudian jurusannya RPL, ada ruangan ya tadi ya, ada ruang kelas, ganti baris. Belum berakhir, masih I lagi, kelas small lagi, tahunnya sekarang ya, echo dollar value tahun ajaran. Save, lihat hasilnya. Oke. Nah, ini berarti Arif Nur Rahman itu mengajar kelas A, RPL, kelas ini sama kelas B gitu ya, matematika. Kemudian tinggal semesternya. TD PHP echo dollar value semester. Save. Di sini semester kah? Oke. Tapi ada KKM juga ternyata ya. Sudah, ini wajib ditampilkan itu Kak, setahu saya. KKM. Buka saja ya. KKM. Oke, sudah tampil semua. Ada hal penting yang belum ditampilkan. Untuk alamat guru ndak usah. Oke, sudah semua ditampilkan. Tinggal print R di atas kita matikan. Data mengajar sudah semua. Kemudian data kelas. Di kelas ini masih enggak bisa dibilang kurang fiturnya ya. Saya matikan dulu print R-nya atau tetap saya biarkan. Tapi yang kelas ini di kepalanya saya tambahi TH opsi.
Kemudian di TD-nya, TD saya buat link siswa. Jadi kelas BTN info, BTN SM siswa. Gitu ya, sehingga kalau diklik siswa nanti muncul ya siswa-siswa yang ada di kelas ini. Gitu pada tahun ini. Karena beda tahun beda manusianya. Seperti itu ya. Maka dari itu href-nya saya isi dengan index.php halaman siswa kelas dan ID kelasnya echo $value ID kelas. Save, refresh, klik. Nah jelas ya, saya menampilkan siswa-siswa dari kelas yang ID-nya 1. Oke, ada halaman baru, maka di index kita buat else if baru gitu ya. Halamannya tadi siswa kelas ya. Kemudian saya harus membuatkan filenya .php. Di sini ada data siswa kelas. Oke. Wis nyampe. Apakah semua siswa? Enggak, hanya yang ID-nya 1 ya. Kelas ID 1 itu kelas 10A tahun ini gitu ya. Oke. Saya ambil dulu datanya. Pertama saya ambil ID kelas dari URL pakai get ID. Saya tampung di variabel ID. Kita echo dulu ya variabel ID. Dapat enggak angka 1 dari URL ini ya. Wis, dapat. Tinggal kita lakukan ini aja, query kan. Variabelnya koneksi. Query select bintang from kelas. Jangan lupa join dulu. Left join tahun. Left join supaya saya enter on kelas ID tahun tahun.id tahun. Tak join lagi dengan kategori. Oh kategori jurusan dong. Kelas ada ID jurusan, di tabel jurusan juga ada ID jurusan. Apakah semua data kelas akan saya ambil? Enggak, baca ada WR-nya. Yang mana? Hanya yang ID kelasnya adalah ini. Ini tuh yang ada di URL tadi loh, yang angka 1 itu loh ya. Oke, ini ngambil data. Kemudian wajib dipecah ke array pakai fetch assoc. Tak tampung dalam variabel kelas dan tidak perlu saya perulangkan karena hanya satu data kelas saja. Save, lihat hasilnya. Oke, sudah dapat ya data kelasnya ya. Tinggal data siswa-siswanya. Tapi lagi-lagi siswa kelas ini masih kosong, harus saya palsukan datanya. Kita lihat. Siswa ada berapa di sini? Ada 2. Ihsan sama Belinda Sapira. Oke, saya akan memasukkan orang lagi ketiga. Yang ketiga itu tahun yang sama, nomor induknya 003, passwordnya sama. Jangan lupa di SHA1. C, mungkin C itu Christina Aguilera. Kelaminnya perempuan. Fotonya 003.jpg. Alamatnya ini di Gunung Kidul gitu ya. Sekarang yang keempat. Tahun masuknya sama 004. Passwordnya 004. Saya SH1 D. D itu siapa ya? Diego. Ini Diego sepupunya Dora ini ya. Diego Renan. Kelaminnya laki-laki. Fotonya 004 JPG. Alamatnya ini di Tepus Gunung Kidul. Oke. Ada 4 orang, 1 sampai 2 itu Ihsan sama Belinda, yang 3 Christina, yang keempat Diego. Orang ini akan saya bagi ke 2 kelas. Yang mana? Siswa 1 masuk ke kelas 1, siswa 2 masuk ke kelas 1. Tentu menginputkan paksa ini hanya sementara ya. Nanti kalau sudah
jadi aplikasinya ya lewat interface yang kita bangun gitu ya. Saya input lagi siswa 3 ke kelas 2. 2 itu yang ini ya 10B ya. Siswa 4 ke kelas 2. Oke. Sudah kita bagi ya, ada 2 orang di kelas 10A, ada 2 orang di kelas 10B. Bisa kita tampilkan di sini. Data siswa kelasnya gini. Siswa kelas kosong dulu. Kemudian kita query dulu. Select bintang from siswa kelas. Tentu harus kita join dulu ya. Left join dengan siswa, on siswa kelas, ada kolom ID siswa. Di tabel kelas ada kolom di tabel siswa kelas ada ID siswa, di tabel siswa ada ID siswa. Apakah semua data? Enggak. Yang mana? Yang siswa kelas.id, kelasnya adalah $id. Titik koma, ini ngambil, wajib dipecah ke array pakai fetch assoc. Tak tampung di variabel tiap, karena siswa ini banyak, tak perulangkan. Si tiap tak tampung di variabel siswa kelas. Saya print R ya, siswa kelas. Save, lihat hasilnya. Undefined variable siswa kelas. Apa yang saya buat di sini? Oh, ini sisa ini ya. Saya berbagilah ya, siswa. Oke, sudah dapat nih Abdullah Ihsan sama si Belinda. Betul ya? Kalau yang kelas satunya lagi ini Christina sama Diego. Benar. Pertama kita tampilkan data kelasnya dulu. Row col 6, tabel, baris, kolom pakai TD aja. Pertama itu tahun ajaran. PHP TD, tulis manual. Eko dolar kelas tahun ajaran. Yang kedua itu setelah tahun ajaran mungkin jurusan ya. Berarti ini kolomnya nama jurusan. Ini saya mengetik bukan bid'ah atau ngaco ya. Kita lihat sendiri datanya ada nih. Nama jurusan, tahun ajaran. Ada nama kelas, ada ruang. Ya kita tampilkan juga ya. Kelas. Nama kelas. Kemudian di tempat yang sama saya kasih strip. Tak tampilkan juga ruang kelas. Oke, sudah dapat data kelasnya. Di bawah kita tampilkan data siswa-siswanya. Tabel, kelas tabel. Atau maafkan saya jika saya kopas, tapi saya ambil dari sini. Ini data siswanya, tabel sampai tutup tabel. Kita copy, kita paste. Untuk opsinya saya hilangkan dulu. Untuk TD opsinya saya hilangkan dulu. Kemudian variabelnya di sini bukan siswa tapi siswa kelas. Kenapa? Karena saya membuat variabel di atasnya siswa kelas. Oke, kita save, lihat hasilnya. Bawaan ajaran nggak perlu saya tampilkan lagi karena sudah ditampilkan di atas ini. Berarti yang bawah sini ya. Tahun masuk. Oh, tahun masuk. Tahun masuk nggak usah, Pak usah ya. Tak pikir dulu sih. Andaikan saya kelas 2 masih diketahui informasi tahun masuknya akan lebih bagus. Oke, nggak apa, tahun masuknya saya tampilkan, maka di sini butuh join lagi. Tahun. Di tabel siswa ada ID tahun, di tabel tahun ada ID tahun. Oke, lihat hasilnya. Tahun masuk udah ada sekarang. Wajar ya, dia ada di kelas ini, kelas 10 tahun 2021, karena dia juga baru masuk tahun 2021 gitu ya. Oke, data ini benar. Kemudian kita matikan print R-nya.
Oke, Christina sama Diego. Kalau kelas lain, satunya lagi yang kelas pertama tadi, ada Abdullah sama Belinda. Oke, masuk akal. Data kelasnya sudah masuk akal. Kemudian fitur apa yang belum kita coding ya? Mengajar. Sudah. Ya, brain air kelas saya matikan. Halaman kelas. Brain airnya saya matikan. Lihat hasilnya. Oke. Tahun, guru, siswa, jurusan, kelas, kategori, mata pelajaran, mengajar. Oke, semuanya lancar. Di video tutorial berikutnya mungkin kita akan belajar tambah data gitu ya. Oke, selamat mencoba. Itu saja untuk video kali ini. Sampai ketemu di tutorial Trinit yang selanjutnya.